Pangeran Milan. Pada suatu masa di kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja dengan janggut yang begitu panjang sehingga mencapai kakinya. Dia adalah raja yang perkasa, kajota, dan kerajaannya membentang 5 sungai dan 3 hutan. Raja ingin mengunjungi setiap inci tanah dan sungai dan melihat sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Karena itu, dia melakukan perjalanan selama 1 tahun ke sudut terjauh kerajaannya, dan ketika dia puas bahwa semuanya baik-baik saja, dia mulai melakukan perjalanan kembali ke rumahnya. Pada suatu hari yang panas, matahari sedang panas-panasnya. Jika kita melakukan perjalanan, kita tidak akan jauh. Jadi mari kita berkemah di sini beberapa jam sampai agak dingin. Dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. tiba-tiba raja merasa sangat kehausan, sehingga dia pikir dia akan mati kalau dia tidak meminum air. Jadi, dia pun menaiki kudanya untuk mencari sungai atau danau atau apapun. Dia mencari cukup lama dan datang ke sebuah danau dengan air yang begitu biru dan berkilau seperti kristal. Raja begitu haus, sehingga dia berbaring di tanah dan menjilati air seperti kucing. Setelah dia kenyang, raja ingin bangun, tetapi ada sesuatu yang menempel pada janggutnya. Dia melihat wajah hijau besar menatapnya dari bawah air. Lepaskan aku, atau kau akan mendapat konsekuensinya. Tidak ada ancaman yang bisa bekerja denganku, karena di sini aku di bawah air adalah dunia. Tapi aku bisa membiarkanmu pergi dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus memberikanku barang paling berharga yang kau miliki di istana, yang belum kau ketahui. Baik, aku berjanji. Pada saat itu, monster melepas jenggot raja dan membebaskannya. Raja akhirnya mencapai istana dan disambut dengan banyak kemeriahan dan juga kegembiraan. Ratunya sudah menunggu di gerbang istana. "Ah, sayangku, lihatlah apa yang diberkati para malaikat kepada kita saat kau pergi. Anak kita, pangeran kerajaan ini." Kau harus memberiku barang paling berharga yang kau miliki di istana, yang belum kau ketahui. Jadi ini maksud monster itu? Dia menginginkan anakku. Ada apa, sayang? Apakah kau tidak senang melihat putra kita? Oh, sayangku, aku sangat gembira. Aku sangat kewalahan sehingga aku tidak tahu harus berkata apa. Putraku, pangeran kerajaan ini. Raja tidak bisa tidur malam bersama karena takut monster itu mengambil putranya yang tersayang. Dia memastikan bahwa putranya dijaga dengan baik setiap saat. Tapi waktu berlalu dan sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang berani dan bijaksana yang tertarik pada banyak seni selain persenjataan. Dan raja melupakan semua tentang ketakutannya pada monster. Tetapi suatu hari ketika sang pangeran sedang berkemah di hutan, ia terpisah dari rekan-rekannya dan menjelajahi hutan ketika... Pangeran Milan, putra Raja Kajota yang perkasa. Apa aku mengenalmu, Tuan? Kau tidak, tapi ayahmu. Katakan padanya kau bertemu denganku dan aku masih menunggunya untuk memenuhi janjinya. Kita akan bertemu lagi, nak. Sampai saat itu, sampai jumpa. Pangeran memberitahu raja tentang tamu asing itu, dan raja tidak punya pilihan lain selain memberitahu keluarganya tentang janji yang dibuatnya kepada monster itu bertahun-tahun yang lalu, tanpa mengetahui bahwa monster itu menginginkan putranya. Mendengar cerita itu, Ayah, sebuah janji adalah janji, dan itu harus dipenuhi. Aku akan pergi ke monster hijau itu sendiri. tapi anakku, janji itu tidak adil. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk beberapa tegukan air? Apapun itu, Ibu, janji yang pernah dibuat harus dijaga. Dan hal-hal tidak pernah seburuk yang terlihat. Aku pasti akan menemukan cara untuk kembali kepadamu. Tapi biarkan aku pergi sekarang. Raja dan ratu tahu bahwa pangeran itu benar. Dan dengan enggan mereka mengirimnya ke hutan, ke danau monster hijau itu berada. Ketika sang pangeran pergi ke danau, ia melihat 10 bebek berenang di dalamnya, dan 10 pakaian kecil tetap di darat. Pangeran bersembunyi di balik pohon. Satu demi satu bebek datang dan mengenakan pakaian itu.
Mereka berubah sekaligus menjadi gadis yang cantik dan berjalan pergi. Hanya gadis terakhir yang tertinggal. Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon. Aku minta maaf, Nona. Ketika aku melihatmu di dalam air, aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang membawamu ke sini, Pangeran Milan? Jika kau tahu namaku, maka kau pasti tahu janji yang dibuat ayahku kepada penguasa dunia di bawah danau sejak lama. Penguasa itu adalah ayahku. Aku ini adalah Putri Hyacinthia, putri bungsunya. Baiklah, aku percaya kalau itu semua memang terlalu mahal untuk beberapa tegukan air, tapi ikutlah denganku, aku akan membawamu kepada ayahku. Lalu Putri Hyacinthia menginjak tanah 3 kali, dan sang pangeran bersama sang putri menemukan diri mereka di sebuah istana yang megah di depan monster hijau. Baiklah, kau akhirnya di sini, Pangeran Milan. Iya, Yang Mulia. Aku di sini untuk memenuhi janji ayahku yang telah dia buat. Akhirnya, baiklah. Malam ini kau mungkin harus beristirahat, tetapi besok kau harus membangun istana emas dengan 100 kamar dan taman dengan 1000 bunga. Jika tidak, kepalamu akan dipenggal. Hehehe. Mengapa menunggu sampai besok untuk itu, Yang Mulia? Tugas ini tidak mungkin bagiku karena aku tidak tahu bagaimana membangun kastil, apalagi dengan emas. Kau memiliki semua hari untuk besok. Carilah cara. Sang pangeran sedang duduk di kamarnya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Hal semacam itu hanya bisa diwujudkan dengan sihir. Atau... Iya, kau membutuhkan sihir untuk membangun kastil. Kau tidur, pangeran. Aku akan membuat istana siap dalam waktu singkat dengan menggunakan sihir. Tidak, Putri. Itu sama saja dengan curang. Tantangan telah ditetapkan untukku dan aku harus menyelesaikan dengan adil dan jujur. Iya, tapi ayahku telah meminta ayahmu untuk memberikanmu beberapa teguk air. Dan itu tidak adil. Tapi selama ini ayahmu tidak membahayakanku. Dan apakah ayahmu adil atau tidak, aku tidak akan menipu. Jika kau benar-benar ingin membantuku, tolong bantu aku. Apapun yang kau katakan. Lalu sang pangeran meminta sang putri untuk membawakannya sesuatu. Dan keesokan paginya dia pergi dengan percaya diri di hadapan sang monster. Jadi, apakah kau sudah menyiapkan istana? Oh ya, Yang Mulia. Ini dia. Apa? Kau memintaku membuatkan kau istana dari emas dengan 100 kamar dan 1000 bunga. Ya, kau dapat menghitung jumlah kamar dan bunga di sini. Kau tidak akan pernah menentukan bahwa kau ingin aku membangunnya di darat, maka aku membangunnya di atas kanvas saja. Itu saja. Itu sangat pintar, Pangeran Milan. Aku harus mengakuinya, kau benar. Ya, lakukan aku satu hal lagi dan aku akan membiarkanmu kembali ke ayahmu. Aku akan melakukan yang terbaik, Yang Mulia. Iya, ini adalah sepotong berlian. Ini ada di tanganku. Jika kau dapat mengambilnya dariku di pagi hari, kau bebas untuk pergi. Jika tidak, kepalamu akan aku gantung. Malam itu, Pangeran Milan sekali lagi bertanya-tanya bagaimana cara mengambil berlian dari monster itu sendiri. Sekali lagi ada ketukan di jendelanya. Malam ini, kau pasti membutuhkan sihir untuk memenuhi tugasmu, iya kan? Jadi beri aku izin dan aku akan mendapatkan berlian itu untukmu sekarang juga. Tidak, Putri. Itu sama saja dengan curang. Terima kasih untuk bantuannya. Iya, tapi apa yang ayahku minta darimu itu sungguh tidak adil. Biarkan seperti itu. Tapi aku tidak akan curang. Namun kau bisa membantu aku jika kau mau. Maukah kau bawakan sesuatu? Terserah apa saja katamu. Keesokan paginya, sang pangeran pergi ke istana monster. Bingung, dan ia pasti akan mati. Lihat ini, Pangeran Milan. Berlian masih bersamaku. Kau gagal memenuhi tugas ini. Aku setuju, Yang Mulia, dan aku menerima kekalahan. Iya, kepala kau harus digantung. Apa kau siap? Iya, Yang Mulia.
Tetapi sebelum kepalaku digantung, boleh aku meminta sesuatu? Seperti yang kau tahu, Tuan, aku bermain dengan adil dan jujur. Baiklah, aku mengabulkan permintaanmu. Kau dapat meminta apapun selain berlian dari tanganku. Hehehe. Aku berharap kepalaku digantung, tapi dari ini. Dan tidak di sini. Karena ini adalah replika diriku, leher dan kepala ini juga milikku. Dan kau hanya mengatakan kepalaku akan digantung. Kau tidak pernah mengatakan aku harus mati. Baik, itu pintar Pangeran Milan. Baiklah, kau memenuhi janjimu dan aku memenuhi janjiku. Kau bisa pulang. Beritahu ayahmu bahwa dia memiliki putra yang baik, yang bijak dan pandai serta tidak tunduk pada godaan. Godaan? Ayah memintaku untuk mendesakmu untuk menipu hanya untuk melihat apakah kau akan menyerah. Tapi kau tidak. Kau menjaga ketenangan dan kecerdasanmu dan kau adil juga jujur. Untuk itu kau layak hidup dan memerintah kerajaanmu. Apakah sekarang kita semua adalah teman? Teman, katakan pada ayahmu dia tidak perlu takut padaku dan bahwa aku akan menjadi temannya untuk semua waktu yang akan datang. Dan jika kau berdua setuju, aku ingin putriku menikah denganmu. Kau akan menjadi suami yang baik baginya. Permisi, sudahkah aku mengatakan sesuatu yang tidak kau inginkan? Hah? Tidak. Kami setuju untuk menikah. Dan karenanya, pangeran kembali ke kerajaannya. Kedua musuh menjadi teman, dan pangeran serta Hyacinthia hidup bahagia selamanya.